harus sering berlatih pakai handstand. Karena kadang-kadang kalau handstandnya susah, itu Anda akan merasa panik. Kok nggak ada ya tamponnya ya? Jadi kan pasiennya itu duduk berhadapan atau saling miring dengan pemeriksa, atau kadang-kadang pemeriksa juga bisa duduk di belakangnya. Kemudian pasien harus harus agak mendongak. Jadi kalau untuk pemeriksaan pemeriksaan hidung itu kita harus lihat lubang hidungnya. Biasanya ruangannya agak gelap, jadi ini headline-nya kelihatan. Jangan lupa cuci tangan, pakai hand scoon steril. Nah, kalau untuk inspeksi, Anda pasti kan bisa inspeksi dulu bagaimana kondisi hidung, kemudian dari luar ada deviasi septum atau tidak, kemudian bagaimana dengan os nasalnya, ada discharge, ada darah atau tidak. Anda lihat dulu di depan. Kemudian Dek minta tolong alatnya dibawa sini, yang di biru itu. Kemudian Anda bisa melakukan pemeriksaan dengan spekulum hidung. Jadi masuknya dalam keadaan tertutup, kemudian Anda buka. Nah, ketika pasien agak mendongak, ini akan kelihatan di dalamnya. Anda lihat apakah bagaimana dengan bulu hidung, kemudian kongka nasalis. Biasanya yang kelihatan adalah yang media dan yang inferior. Kemudian ada discharge atau tidak, kemudian ada polip atau tidak, ada massa atau tidak, bagaimana warnanya. Kalau sudah masih dalam keadaan terbuka tapi tidak terlalu besar ya, Anda kecilkan tapi dalam keadaan terbuka, lalu Anda ambil, baru ditutup gitu. Nah, kadang-kadang karena ada pembengkakan di salah satu kongka, kita harus melakukan yang disebut sebagai tampon adrenalin. Jadi kita menyiapkan tampon kasa steril yang sudah kita buat kecil seperti ini, kemudian dibasahi dengan cairan adrenalin. Tujuannya untuk apa? Biar pembengkakan. Jadi adrenalin itu kan sifatnya dekongestan. Jadi ketika ada pembengkakan di dalam rongga hidung, itu ketika diberikan adrenalin kemudian jadi mengecil, sehingga adik-adik bisa punya lapang pandang yang lebih luas. Nah, kalau adik-adik pakai manekin ini, adik-adik dari samping sini tuh bisa lihat bahwa panjangnya ini tuh sebenarnya cukup aman. Ini nggak akan kemudian nyogrok sampai ke belakang. Nah, ini biasanya sudah maksimum di sini. Nah, kemudian gimana caranya memasang tampon? Jadi ini nanti Anda siapkan cairan dengan adrenalin, bisa dalam bentuk semprot, bisa dalam bentuk cairan. Anda masukkan dengan cairan adrenalin. Nah, ujungnya ini kan agak kecil ya, jadi agak tajam ya. Kalau nyocok kan tajam, apalagi di dalam kan mukosa ya. Maka caranya mengambil kasa itu adalah Anda melapisi ujungnya, dilapisi ujungnya, kemudian Anda masukkan.
Anda tidak perlu melihat ini sampai di dalam sampai kira-kira, karena kan nggak bakalan kelihatan tuh dari depan, ya kan? Nah, pastikan aja ini sudah sampai lengkungan sini. Habis itu dilepas. Lalu, oh ternyata masih bisa ditambah lagi, bisa. Sama caranya. Anda masukkan, masih dalam keadaan tertutup. Anda masukkan lagi, tempelkan di atasnya. Masih di dalam. Ini juga bisa dilakukan pada pasien dengan epistaxis anterior. Jadi orang mimisan itu kan ada dua macam. Ada yang lukanya di anterior, ada yang lukanya di posterior. Ini kita lakukan untuk menghentikan perdarahan di anterior. Sama kalau misalnya kita masih mau pakai, biasanya 3-5 kali sih. Jadi nanti dia bentuknya akan seperti ular gini ke atas. Nah, jangan lupa Anda selalu sisakan bagian yang akhir itu keluar. Jadi harusnya ini yang tadi pertama tadi ngelawernya keluar. Jangan sampai ikut masuk. Nah, yang pertama masuk tadi harus ada sisanya keluar. Buat apa? Buat narik. Jadi yang pertama ini harus Anda sisakan, makanya saya mulainya dari sini, dari tengah. Jadi biar dia nggak ikut masuk. Kita mulai gini. Buat apa toh? Buat biar dia bisa ditarik keluar. Nah, ini tetap di luar. Pakai adrenalinnya nggak usah terlalu banyak ya, nanti pasiennya bisa deg-degan. Dia ditunggu sekitar 3 menit atau kurang. Kalau sudah, ini bisa Anda tarik lagi. Masukkan ke bengkok, kita bisa cek dengan spekulum. Harusnya yang tadi bengkak sekarang sudah tidak. Tuh, ada pertanyaan? Nah, kalau pada kan tadi kan awalnya bengkak, terus dikasih adrenalin itu. Terus cara kita tahunya kalau itu udah gak bengkak gimana? Kan ditunggu beberapa menit. Oh, terus kelihatan kalau. Terus habis itu Anda lihat pakai spekulum. Oh, jadi ukurannya kecil gitu. Ya. Jadi Anda harus tahu dulu yang normal seperti apa, yang bengkak seperti apa. Kalau Anda nggak ngerti yang normal, ya sama juga nggak ngerti ini bengkak atau enggak. Gitu. Jadi ini kelihatan nggak ya? Nggak begitu kelihatan. Kalau ini normal, ini memang dibuat ini nggak bengkak. Jadi nah ini. Jadi yang bengkak itu sebenarnya yang mana toh? Yang bengkak itu yang ini loh. Kan itu ada lengkungan-lengkungan kan. Anda lihat di atlas anatomi mana yang namanya congca nasalis. Nah, dia bisa membengkak. Kalau dia membengkak, kalau dilihat dari depan itu bisa seperti ada benjolan begini. Tinggal benjolannya itu di tengah atau dari bawah.
Itu ada yang bengkak. Kemudian di antara kongka itu ada namanya apa? Anda harus tahu. Kemudian tampon adrenalin tadi intinya adalah kasa ini nempel di benjolan tadi. Karena benjolan tadi kan akibat kongesti. Jadi kalau ditempeli adrenalin, kemudian dia mengecil. Nah, ketika ada benjolan itu kan menutup lapang pandang penjenengan ke sini, ke apa ini namanya, dinding. Kan kalau nasofaring di atas ya, ini berarti dinding orofaring ya. Di dinding faring ini bagian belakang ini. Kan kalau di sini ada benjolan, di sini ada benjolan, bagian ini kan akan tertutup, nggak kelihatan. Sehingga harus penjenengan kecilkan ini yang bengkak di depan itu, biar sini kelihatan. Apa sih pentingnya di sini? Jadi kalau di belakang sini ada kemerahan, itu tandanya faringitis. Kalau di belakang situ kemudian ada tetesan darah, itu berarti dia epistaxis posterior. Itu Anda tahu gitu loh, nggak ketutupan sama bengkaknya ini kongka gitu. Kemudian kadang-kadang kalau epistaxis posterior itu ketika kita lihat mulutnya terbuka sambil lidahnya ditekan pakai tang spatel, di belakang itu kayak grojokan darah. Tuh ada yang netes dari atas dan itu darah. Itu berarti ada epistaxis posterior. Kok bisa sih darahnya kelihatan? Ya bisa, karena darahnya kan nanti ngalirnya di sini. Karena epistaxis posterior itu pembuluh darah yang pecah itu di sekitar sini. Jadi dia bisa darahnya turun ke sini. Nah, biasanya pada siapa sih epistaxis posterior itu? Pada pasien lansia dengan hipertensi. Biasanya beberapa saya ketemu pasien epistaxis posterior pada pasien begitu, tapi nggak selalu. Orang muda juga bisa epistaxis posterior, tapi itu harus dihentikan. Nah, kalau pasang tampon yang di sini, kita kadang-kadang masuknya dari sini. Jadi pakai ini, pakai kasa ini, terus pinsetnya pakai. Tapi terus terang saya belum pernah melakukan. Saya belum pernah yang ini. Jadi makainya itu nanti gini. Dan tamponnya bukan ini, tamponnya itu ada talinya gitu loh. Masukannya lewat mulut ke atas. Nah, nanti kalau sudah sampai ke atas, kita tarik dari depan, dari hidung talinya. Nah, itu baru mampet. Tapi saya terus terang belum pernah melakukan. Saya pernah lihat tapi belum pernah melakukan. Itu bukan kompetensinya dokter umum, jadi saya belum pernah melakukan. Itu untuk tamponat adrenalin atau tamponat adrenalin. Ingat cuman ditempel aja, ditunggu sekitar 1-3 menit, saya salah. Kemudian setelah itu ditarik, harusnya sudah tidak bengkak lagi. Karena kalau bengkak, sebenarnya ketika dilihat begini aja, asal pakai headlamp kelihatan. Ada penambahan massa. Ada benjolan gitu. Warnanya pink, ada warnanya kemerahan, ada yang pucat. Tuh, dari situ terus dipasang ini. Ada pertanyaan? Kenapa? Cara kecilin spekul gitu. Yang tutupnya. Oh ini. Kan kalau kita masuk kan dalam keadaan tertutup. Masuk ya. Terus kan kita buka. Nah, kalau buka kan kita sambil lihat ya ke kanan. Oh, itu kongkanya sudah kecil, kita bisa lihat ke belakang. Oh, septumnya nggak ada deviasi. Kemudian hidungnya lengkap.
kemudian tidak ada kemerahan. Oke, sudah muter-muter begini, kemudian Anda kecilkan sedikit. Kenapa? Kecilkan apa? Ya dikendorkan aja, asal nggak nutup. Anda kendorkan aja, karena kalau masih terbuka lebar sakit juga keluarnya. Kendorkan. Ini menghadapnya ke bawah ya, karena kan sebenarnya lubang hidung itu kan ngadepnya ke bawah. Jadi ketika lihat, ya nonton, ketika lihat mungkin Anda akan arahkan ini kemana-mana. Tapi ketika mau mengeluarkan, arahkan sejajar sama arah hidungnya. Kecilkan, lalu ini Anda tarik. Lalu ditutup. Kemudian ditaruh di bengkok tempat alun kotor. Itu butuh latihan, Dik. Jadi silakan Anda, karena ini juga kekuatannya kan lain-lain ya. Kadang-kadang ada yang pernya sudah ringan, ada yang masih agak berat gitu. Jadi Anda harus menyesuaikan dengan spektrumnya. Terus ada apa lagi sih? Checklist. Itu merupakan sebuah bukan keniscayaan, sebuah kewajiban Anda menggunakan headlamp dengan benar. Karena tulisannya menggunakan headlamp dengan benar, ketika Anda menggunakan headlamp, kok penguji itu bisa melihat bahwa arah sinarnya headlamp itu tidak bisa menyorot yang Anda periksa, berarti kan pemeriksaan Anda bohong. Nah, nilai Anda juga nggak bisa penuh. Itu. Kalau saya sih biasanya saya tulis di feedback, peserta tidak mampu menggunakan headlamp dengan benar. Sehingga kenapa alasan saya memberi nilai tidak penuh ya karena itu. Karena ini di sini ada semua. Kalau soal cuci tangan dan pakai edge saya kira Anda semua sudah bisa. Kemudian kalau pemeriksaan telinga, untuk pemeriksaan hidung ada pertanyaan. Nah, kalau hidung eksternal selain inspeksi ada palpasi ya. Jadi yang Anda palpasi itu seluruh area hidung, baik itu di osnasi, jadi bagian tulang maupun di bagian kartilagu. Kemudian Anda bisa meraba sebenarnya apakah osnasi ini intak atau enggak, patah atau tidak. Itu sebenarnya bisa terasa. Kalau ada rasa krek-krek itu mungkin ada retak atau patah di osnasi. Kemudian ketika dia tidak lurus ya Anda laporkan bahwa memang osnya tidak lurus. Begitu juga di bagian kartilagunya. Kemudian segala macam discharge, darah ataupun kotoran yang memang terlihat dari bagian eksternal itu Anda laporkan. Kemudian tamponat anterior tadi ya saya sampaikan. Tadi kemudian menggunakan spekulum hidung. Nah, spekulum hidung itu Anda bisa lihat jadi dari vestibulum, kemudian ada meatus nasi, concha, septum, terus adanya benda asing atau adanya massa. Sudah itu aja yang diceritakan. Kemudian mengeluarkan spekulum hidung, cuci tangan, dan melaporkan hasil. Ada pertanyaan untuk pemeriksaan hidung? Dok, berarti tampon yang tadi di hidung itu sama kayak tampon yang buat menstruasi gitu nggak atau beda? Kalau yang untuk ini enggak, beda. Kalau yang untuk kalau dulu saya diajari buat epistaxis posterior itu bentuknya seperti tampon yang buat menstruasi. Tapi nggak tahu kalau sekarang pakai ini. Karena kan ini lebih ini ya, lebih fleksibel sih menurut saya. Saya terus terang belum pernah kalau yang tampon
posterior. Karena yang tampon yang untuk epistaxis posterior yang seperti untuk menstruasi itu ada talinya, ada tali panjangnya. Jadi ketika kita masukkan lewat mulut, itu nanti talinya kelihatan dari sini, dari depan hidung. Terus nanti pakai pinset ini kan ditarik. Dan setelah itu mampet biasanya, nggak terlalu lama. Soalnya nggak ada pembuluh darah besar kan. Asal yang pecah bukan pembuluh darah besar sih cepat mampet dan tekanan darahnya dikendalikan. Ada yang lain? Kok yang keluar telinga pakainya yang mana? Dengan spekulum, dengan otoskop itu pakai ya manekin. Tapi kalau yang pemeriksaan garpu tala itu dengan